Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam program Spiritual Breakthrough GPL Shade. Hari ini saya percaya ketika kita setia dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan juga dimerdekakan dan diberkati oleh firman yang kita terima. Hari ini kita akan berbicara tentang mata iman, masih seputar tentang Daud dan Goliat. Yang saya percaya ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan kembali membangkitkan gairah iman kita untuk melihat sebuah masalah itu dengan mata iman kita masing-masing ya. Mari kita akan baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 25 dan 26. Dua ayat saja. Berkata demikian, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah saudaraku, ayat ini luar biasa sekali. Di ayat 25 kita bisa melihat ya sebenarnya bangsa Israel itu ketika melihat Goliat dengan mata jasmani, maka akibatnya mereka tawar hati. Karena yang mereka lihat apa? Ancaman, tantangan, masalah, intimidasi yang membuat mereka menjadi tawar hati. Tapi berbeda dengan Daud. Daud tidak menggunakan mata jasmaninya, tapi dia menggunakan mata imannya. Nah, mata iman itu saudaraku melihat kesempatan di balik tantangan, itu yang pertama. Sekali lagi, mata iman itu melihat kesempatan di balik tantangan. Ketika Daud melihat Goliat menantang orang Israel, dia melihat ada kesempatan. Kesempatan apa saudaraku? Untuk mendapatkan berkat. Siapa dari kita yang tidak ingin mendapatkan berkat Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini? Saya percaya kita semua ingin dapat berkat Tuhan. Daud mendengar, barang siapa, ayat 25, bisa mengalahkan Goliat, maka dia akan dianugerahi raja. Perhatikan, kekayaan yang besar. Dianugerahi raja, perhatikan lagi apa saudara? Anaknya raja. Kalau saudara baca, Raja Saul punya 2 anak perempuan. Yang kedua namanya Mikal. Itu yang diberikan, masih muda. Saul sendiri orangnya paling elok di antara orang Israel. Dan saya percaya anaknya Saul pasti sangat cantik. Siapa yang tidak ingin berkat Tuhan? Daud melihat ada kesempatan, dia mendapatkan berkat Tuhan. Dan dikatakan orang yang mengalahkan Goliat akan dibebaskan raja dari pajak. Orang yang punya mata iman itu bisa melihat kesempatan di balik tantangan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, saudara memasukkan firman dalam hidupmu, maka mata imanmu akan terbuka. Dan kalau ada tantangan, ada masalah, saudara bisa melihat sebenarnya ada kesempatan untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Sama seperti Daud, dia tahu sekalipun Goliat menantang orang Israel, Goliat mengintimidasi, tapi Daud memandangnya sebagai kesempatan mendapatkan berkat. Daud tahu ketika Goliat mengancam dengan pedang dan lembing, tapi Daud melihat dengan mata iman, ini kesempatan, aku dapat promosi. Aku mendapatkan seorang istri yang cantik. Aku mendapatkan kebebasan pajak. Wah, ini luar biasa. Orang yang punya mata iman, saudaraku, bergairah untuk mendapatkan kesempatan. Saudara sebagai orang-orang percaya tidak boleh lemah hari ini. Apapun masalahmu, apapun tantangan dalam hidupku, ayo pakai mata imanmu untuk melihat bahwa ada kesempatan untuk kita maju, kesempatan untuk kita berhasil, kesempatan untuk kita mendapatkan berkat dari tantangan yang disodorkan oleh dunia kepada kita. Saya percaya orang-orang yang punya iman, orang-orang yang membangkitkan imannya, dan dia melihat kesempatan itu, dia adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mata iman juga berbicara, saudaraku, dia melihat kenyataan dengan kebenaran. Saya pernah baca ada seorang yang melihat ada seorang berjalan, ya saudara ya, rambutnya gondrong ya, dan orang ini usil, mengganggu ya. Dan ternyata saudara tahu, setelah dilihat dari depan, dia bukan seorang wanita. Ternyata yang gondrong tadi seorang laki-laki. Kenyataannya dari belakang seperti wanita, tapi kebenarannya dia seorang laki-laki. Kadang-kadang kita melihat kenyataan seperti itu, saudaraku. Daud kenyataannya, kata firman Tuhan, dia orang yang besar, orang yang kuat.
Kenyataannya Goliat adalah orang yang tidak bersunat. Dan Daud ngerti. Dan Daud berkata, dia itu orang tidak bersunat. Kebenarannya adalah orang tidak bersunat itu sedang mencemoohkan barisan tentara Israel. Artinya apa, saudaraku? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang memberkati orang Israel akan diberkati. Barang siapa yang mengutuki orang Israel akan apa, saudara? Dikutuki. Daud ngerti, mata imannya bekerja. Dia melihat sekalipun kenyataannya, kenyataannya Goliat itu adalah orang tidak bersunat, dan dia tahu bahwa orang tidak bersunat ini sedang memusuhi Tuhan. Itu kebenarannya. Makanya Daud lihat kenyataan itu dari sudut pandang apa, saudara? Kebenaran. Dia tidak melihat besarnya Goliat, dia tidak melihat gagahnya Goliat, dia tidak melihat kepahlawanannya Goliat, dia tidak mendengar omongannya Goliat. Yang dia lihat kebenarannya bahwa Goliat adalah orang tidak bersunat dan dia sedang mengutuki barisan Allah yang hidup. Makanya Daud berani dan Daud percaya dia pasti mendapatkan kemenangan. Daud melihat sebuah kebenaran bahwa Israel itu adalah biji matanya Allah. Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi biji mata, matanya Allah sendiri. Kalau ada orang yang ingin menjamah biji mata kita, kita pasti akan bereaksi dengan cepat. Sama. Dan Daud tahu, sekalipun Goliat besar, tapi kebenarannya adalah Goliat sedang mengusik biji matanya Allah. Makanya Daud bisa melihat dengan mata imannya. Dia melihat kenyataan dari sudut pandang apa, saudara? Kebenaran. Apapun masalah kita hari ini, mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Jangan dari sudut pandang kita sendiri, jangan dari sudut pandang mata jasmani kita. Lihat apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan omong, kebenaran firman Tuhan tentang kenyataan yang ada. Ada orang yang sedang susah karena mengalami musibah. Mari lihat musibah dengan kacamata firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak merancangkan rancangan-rancangan yang jahat. Artinya Tuhan tidak punya niat jahat dengan semua yang kejadian terjadi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Itu kebenarannya. Makanya mari pakai mata iman kita untuk melihat kenyataan dengan apa, saudara? Kebenaran. Ketika ada orang yang sakit, Tuhan berkata, lewat sakitnya dia akan mempermuliakan namaku. Itu kebenaran. Kenyataannya dia sakit. Sama dengan kita, mungkin hari ini kita juga sedang sakit. Tapi kita mari pakai mata iman kita. Kita lihat keadaan kita yang sakit tadi dengan kacamata kebenaran. Bahwa Tuhan bisa memakai sakit kita untuk mempermuliakan namanya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang mata iman. Sekali lagi, mata iman itu berbicara tentang melihat kesempatan di balik tantangan. Dan yang kedua, mata iman itu melihat kenyataan dengan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya firman ini membangkitkan gairah iman kita untuk kita tetap semangat menjalani hidup dan memenangkan setiap perjuangan pertempuran yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semua. Shalom, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang.